Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sukses menemukan jalan, orang gagal menemukan alasan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman sekalian, saya Taufik Al-Farabi, senang sekali bisa hadir di hadapan teman-teman, ya, walaupun mungkin dalam bentuk video atau apa saja yang kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Ada hal yang menarik ketika teman-teman datang diskusi dengan kami terkait tentang motivasi di dalam dakwah, hubungannya dengan aktivitas sehari-hari. Saya sebagai entrepreneur sangat bersemangat sekali dalam dunia dakwah, khususnya dalam pengembangan dakwah itu sendiri. Ada satu ayat yang sangat menarik untuk kita renungi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya dan mengokohkan kedudukannya. Dari satu ayat saja ini itu bisa membangkitkan semangat kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang bukan hanya sekedar mengejar dunianya, tetapi rezeki yang kita jemput dari Allah Subhanahu wa taala juga memotivasi diri kita bahwa apa yang kita lakukan ini Allah akan memberikan kekuatan. Tentu ada tantangan di sana. Jadi tantangannya paling tidak kan ada 3 level yang kita tahu. Yang pertama adalah ketika orang punya kapasitas. Nah, semakin tinggi kapasitas seseorang, maka tentu level persoalannya akan menjadi mudah untuk ditangani. Nah, ada quote-nya seperti ini. Perbesar kapasitasmu, maka kualitasmu akan mengalahkan persoalan hidupmu. Ya, kita bagi 3. Ada seseorang yang punya kapasitas low capacity, jadi kapasitasnya rendah. Kemampuannya, skillnya, ilmunya, wawasannya itu low capacity. Ya. Yang mana golongan low capacity itu adalah orang-orang yang ketika berdakwah, orang-orang yang ketika berjuang di dalam dakwah itu melihat persoalan itu seperti beban, ya, persoalan dapur lah, persoalan rumah tangga lah, persoalan kantor lah. Apalagi kalau berhubungan dengan dakwah dikesampingkan, padahal dakwah itu kan harusnya jadi poros. Nah, itu low capacity karena dia melihat persoalan dakwah, persoalan tugas amanah itu sebagai beban. Ya, itu orang-orang yang low capacity. Yang kedua ada middle capacity, orang-orang yang kapasitasnya itu setara atau sedang. Setiap melihat persoalan dakwah, persoalan hidup, atau persoalan amanah yang dibebankan kepadanya, dia melihat ini adalah tantangan. Ya, saya harus berjuang, memberikan yang terbaik, solusinya dan sebagainya. Maka dia melihat sebagai tantangan. Mungkin 50-50, bisa saja dia akan lebih semangat, atau mungkin dia 50%-nya mungkin kurang semangat, tetapi paling tidak dia sudah berjuang untuk menemukan solusinya. Ada juga yang high capacity, yang kapasitasnya besar, kapasitasnya tinggi. Melihat persoalan hidup, persoalan dakwah, yaitu sebagai peluang. Oh, ini peluang ini. Semakin banyak orang yang menolak dakwahnya, semakin banyak orang yang sentimen mungkin dalam dakwah-dakwahnya yang disampaikan. Ya, ada yang menganggap mungkin keras, ada yang menganggap tidak sejalan. Dia melihat ini sebuah peluang. Dia akan semakin kreatif bagaimana berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sebagai entrepreneur yang biasa juga kita istilahkan spiritual planner, menilai bahwa semakin kita berdakwah, sesungguhnya kita semakin kaya. Ya, jadi saya melihat dakwah ini adalah poros, yang lain-lainnya adalah pelengkap, penunjang. Jadi bukan malah dibalik, urusan dunianya lebih menonjol, dakwahnya dikesampingkan. Coba teman-teman, saya mengajak untuk menjadikan dakwah ini sebagai poros. Ya, jadi Allah akan mengurusi urusan kita. Jangan menyangkakan kehidupan kita yang jadi beban. Ya, ana indadzanni abdi bi, prasangkaku tergantung prasangka baku. Kalau teman-teman mengatakan wah susah hidup ini, semakin berdakwah semakin banyak persoalan tidak terselesaikan. Amin, kata malaikat. Oke, kata Allah, kan seperti itu. Jadi apapun persoalan yang kita hadapi, kalau disikapi sebagai peluang, maka akan menjadi solusi yang terbaik. Selain itu, sekali lagi saya ingin sampaikan ke teman-teman, ya, orang beriman, ya, tentunya melihat persoalan itu sebagai peluang. Sehingga tagline ini kembali kita tutup, orang sukses menemukan jalan, orang gagal menemukan alasan. Saya Taufik Al-Farabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.